Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Selamat kita kembali berjumpa dalam ibadah tengah minggu melalui online. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kami, oleh sebab itu kami mau belajar, mendengar, mentaati, melakukan apa yang setiap perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber segala berkat bagi kami ketika kami sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan adalah senjata kita. Sebagai anak Tuhan yang sudah dididik, dibentuk, diproses oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh kuat dan mampu menjalani kehidupan ini, kita bersyukur karena Tuhan memberikan senjata bagi kita untuk melawan setiap tipu muslihat iblis atau pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang mau menggiring manusia jauh dari Tuhan, mau membawa manusia kepada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur karena ada firman Tuhan yang benar-benar memberikan arahan kepada kita supaya kita tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan untuk kita memperoleh kemenangan, lepas kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam kitab Roma 12 ayat 21, dikatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ini nasihat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma, supaya setiap hal-hal yang kita hadapi, apa terlebih hal-hal yang namanya jahat, ya, namanya kejahatan, kita harus kalahkan agar supaya kejahatan itu tidak dapat mengalahkan kita. Kalau kita lihat situasi keadaan dunia sekarang ini, bukan makin hari makin bertambah baik, bertambah indah, bertambah damai, tapi makin hari makin membuat banyak manusia hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan. Kenapa? Karena kejahatan bukan makin berkurang, tapi makin bertambah, tambah kejahatan yang ada di sekitar kita. Tapi sebagai anak Tuhan, respon kita apa tentang hal ini? Yaitu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Respon kita adalah, sebagai anak Tuhan, kita harus kembali kepada ajaran firman Tuhan supaya kita tetap memperoleh namanya kemenangan. Jadi, setiap kejahatan-kejahatan yang mungkin kita lihat atau mungkin kita alami dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan kalahkan itu dengan kebaikan. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan mampu dapat mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat, mampu mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikiran kita masuk kepada kejahatan. Hanya firman Tuhan dan kuasanya, hanya firman Tuhan dan kasih-Nya membawa kita kepada kemenangan untuk mengalahkan, yaitu mengalahkan kejahatan. Sebagai anak Tuhan, kita harus jadi pemenang, ya. Kita harus jadi pemenang mengalahkan semua kejahatan dalam menghadapi segala situasi yang ada di depan kita. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang betul-betul mungkin menyakitkan atau mungkin membuat kita ya ditantang karena keadaan-keadaan hari-hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita akan jadi pemenang ketika kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Kita tidak boleh membalas
kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan makin baik, saudara. Bukan makin mendatangkan damai, bukan mendatangkan sukacita, tapi akan menambahkan ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan bebas, kita tidak akan bisa lagi kemana-mana ketika kita memiliki musuh atau banyak musuh yang mungkin kita sendiri juga dengan sengaja mungkin melakukannya, atau mungkin kita dengan sengaja juga melawan dengan emosi, melawan dengan pikiran manusia. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lawanlah itu semua dengan kebaikan, supaya kita menjadi sekali lagi pemenang di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Peperangan yang kita hadapi memang belum berakhir. Bahkan setiap hari kita diperhadapkan dengan segala tantangan yang ada. Selagi kita ada di dalam dunia ini, situasi hari-hari ini, yang kita lihat memang banyak masalah-masalah, dan itu mungkin tidak akan pernah berakhir. Tapi Yesus memberikan sebuah jawaban. Yesus memberikan sebuah firman Tuhan kepada kita supaya kita bertahan menghadapi masalah, cobaan, pergumulan hidup. Itu adalah peperangan, saudara. Itu adalah masalah dalam kehidupan kita. Kita harus dengan sabar, kita harus dengan tekun, kita harus tetap terus berdoa supaya apapun yang masalah kita hadapi, kita tetap menang dalam menjalankan kehidupan ini. Bagaimana kita mengalahkannya? Bagaimana kita mengalahkan masalah-masalah itu? Bagaimana kita dapat menghancurkan, membuang dari sekitar kita masalah-masalah kita? Pertama, saya akan baca di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 46, dikatakan begini. Katanya kepada mereka, ini Tuhan Yesus yang berbicara, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mau jatuh di dalam masalah, tidak mau jatuh di dalam pencobaan, Alkitab mengatakan kita harus berdoa. Kita harus bangun dari tidur kita. Mungkin kita tidur sedang dalam keadaan tidur rohani. Mungkin iman kita sedang tertidur. Tidak ada kebangkitan rohani lagi dalam diri kita. Yesus mengajarkan kepada kita, bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan kita kepada Tuhan, lewat kedekatan kita dengan Tuhan, maka ketika pencobaan-pencobaan itu datang, kita akan bisa lalui, kita akan bisa lewati semua pencobaan-pencobaan itu kalau kita datang dan berdoa, menyerahkan semuanya, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Berdoa adalah sebuah senjata bagi kita untuk memperoleh kemenangan. Ini yang pertama. Doa adalah senjata bagi kita mengalahkan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita, pengertian kepada kita saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menghadapi peperangan hidup. Dikatakan kita harus tetap berjaga-jaga di dalam iman kita. Kita berjaga-jaga di dalam doa kita, karena berjaga-jaga adalah sebuah juga senjata bagi kita untuk tetap kuat menghadapi apa yang kita hadapi, apa yang masalah yang kita gumuli. Kita harus berjaga-jaga di sini. Artinya berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga di dalam iman, berjaga-jaga di dalam percayamu kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus mampu memberikan kekuatan kepada kita, semangat baru dalam kehidupan kita, asalkan kita berjaga-jaga di dalam doa. Itu yang kedua, kita memiliki senjata, yaitu adalah senjata firman Tuhan, yaitu sebagai penjaga kita, dan kita di dalamnya
juga dapat berjaga-jaga supaya kita memperoleh kekuatan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi orang yang dapat mengalahkan dunia atau masalah-masalah hidup di dunia ini adalah orang yang percaya, orang yang lahir dari Tuhan. Artinya yang sudah ada di dalam Tuhan, sudah di dalam lingkupnya Tuhan, maka dia mampu mengalahkan dunia dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Jadi percayalah bahwa hanya kita dekat dengan Tuhan, hanya kita berpegang kepada Tuhan, kita dapat mengalahkan dunia, kita dapat memperoleh kemenangan kepada dunia. Karena apa? Karena kita adalah orang yang beriman, percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita sebagai umat Tuhan sudah di dalam Allah, sudah di dalam kebenarannya. Berarti kita pasti mampu mengalahkan dunia dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Inilah senjata kita ketiga adalah iman, percaya kita dekat dengan Tuhan, berdoa, menyembah akan Tuhan, supaya kita dapat mengalahkan dunia. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit persoalan mungkin memang saudara hari-hari ini hadapi. Tidak sedikit beban, tanggungan yang mungkin saudara sedang pikul hari-hari ini. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita akan diam dan Tuhan akan berperang. Tapi dengan satu catatan, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan. Kita setia, kita beribadah, kita selalu memuji Tuhan. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita mau dibela oleh Tuhan, kalau kita mau ada di pihak Tuhan. Karena dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya segala masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan biarkan Tuhan berperang melawan setiap masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Namun tugas kita adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita percaya, beriman, berdoa, menyembah akan Tuhan supaya Dia berperang menggantikan kita. Serahkan secara sepenuhnya ya. Karena firman Tuhan adalah senjata bagi kita. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang bertindak, dia yang akan melawan setiap penguasa-penguasa si jahat yang ada di dalam dunia ini. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20-21 dikatakan, ucaplah syukur ya, senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara, sekalipun kita mungkin dalam masalah, Tuhan akan bela kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan minta kepada kita. Kita harus tetap mengucap syukur. Mungkin memang berat, tapi ucapkanlah syukur. Kalau kita masih ada sampai hari ini semata-mata bukan kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus atas segala kemenangan yang tiap hari Tuhan berikan bagi kita. Sebab itu dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, diri kita, supaya firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu adalah perisai kita, kekuatan kita untuk menghadapi, melawan setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang seringkali memberikan masalah dalam kehidupan kita. Jika kita saat ini sedang sakit, minta Tuhan sembuhkan saya. Dalam masalah hidup, ekonomi, Tuhan tolonglah kami, berikan kekuatan, berkati kami. Kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan.
karena dialah pembela kita, dialah penolong kita. Kemanapun saudara pergi berada, tetap percaya bahwa Tuhan ada serta dengan saudara. Tuhan ada di hati saudara, tinggal dengan saudara, menyelesaikan setiap pergumulan masalah hidup. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan lebar, tapi saya sampaikan di sini saja. Saya percaya firman Tuhan berkuasa, mampu lebih memperjelaskan di dalam hati kita, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan kami alami, kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah berbicara bahwa senjata kami adalah firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, biar kami tetap terus bersandar, berharap kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan para pendengar firman Tuhan ini. Berkatilah mereka, pakai mereka dengan ajaib dan luar biasa, supaya dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap menyertai. Yang sakit jamah dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya di dalamnya kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.